Pemirsa, penyakit kardiovaskuler kini tak lagi dianggap sebagai penyakit laki-laki semata, namun perempuan pun mulai terdampak dan tidak sedikit yang mengembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga dalam pertemuan The 12 Bali Cardiology Update. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga menyambut baik pertemuan The 12 Bali Cardiology Update Backup yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Perki Cabang Bali. Menteri PPPA mengungkapkan penyakit kardiovaskuler kini tak lagi dianggap sebagai penyakit laki-laki semata. Namun perempuan pun mulai terdampak dan tidak sedikit yang menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit tersebut. Nah, kalau kita bicara masalah perempuan dan anak ini memang isu yang sangat kompleks. Tapi kalau prevensinya Ibu ya. Iya, karena kalau kita melihat data mengacu dari data indeks IPM saja, salah satu indikatornya itu adalah dari aspek kesehatan. Kalau kita bedah secara jenis kelamin, itu kan memang menganganya cukup tinggi. Kalau bicara masalah kesehatan perempuan, ini masih PR tentunya yang harus kita selesaikan bersama. Tentu dari kami kita semua tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi, kolaborasi, gotong royong itu akan menjadi penting untuk kita memberikan pendampingan yang maksimal dan optimal pada perempuan dan anak. 1 dari 4 perempuan meninggal karena penyakit jantung koroner. Menteri PPPA menyampaikan penyakit jantung koroner pada perempuan memiliki risiko penyebab kematian yang lebih besar dibandingkan terhadap laki-laki. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama kematian ibu di bawah kematian akibat pendarahan saat bersalin, hipertensi, gangguan sistem peredaran darah, infeksi, dan gangguan metabolisme. Selain itu, penyakit jantung juga menjadi salah satu penyakit utama pada kematian bayi di bawah pneumonia, diare, dan syaraf. Data epidemiologi global pun menunjukkan sekitar 80% perempuan berusia 40-60 tahun memiliki setidaknya satu atau lebih faktor risiko penyakit jantung. Menteri PPPA mengemukakan pada kenyataannya perempuan Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan ketidaksetaraan gender yang kerap berakibat pada kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Mengacu pada data Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender masih menunjukkan jurang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. Tak hanya pada sektor kesehatan, perempuan juga masih kesulitan dalam mengakses informasi pada sektor lainnya seperti ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga keamanan fisik. Dalam memastikan perempuan Indonesia mendapatkan akses layanan informasi dan edukasi yang memadai, khususnya di sektor kesehatan, Menteri PPPA mendorong kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pihak terkait dalam memajukan optimalisasi kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah dengan terus memperbanyak representasi perempuan di bidang kesehatan yang menempati posisi strategis dan berpartisipasi pada riset kesehatan guna menjadi dasar untuk dapat menginformasikan pendekatan yang tepat bagi perempuan serta mendorong kebijakan secara nasional untuk penanganan penyakit jantung pada perempuan. Sementara itu, Ketua Perki Bali Dr. IKD Susila Suryadharma menyampaikan bahwa Bali Cardiology Update merupakan pertemuan tahunan yang secara rutin diselenggarakan demi meningkatkan pengetahuan, informasi terkini dan penata laksanaan yang komprehensif di bidang kardiologi dan kedokteran vaskuler kepada para dokter spesialis jantung, dokter umum hingga para medis. Kegiatan ini mengajak seluruh tenaga kesehatan, semua pihak yang berperan, baik itu dokter spesialis, dokter umum, perawat, untuk dapat mendengarkan, mengikuti dan memahami segala kemajuan dari keilmuan yang sudah kita dapatkan selama ini. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA didampingi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Leni N. Rosalin,
mengapresiasi langkah Perki Cabang Bali yang melalui komitmen nyatanya dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat Indonesia akan penyakit kardiovaskuler atau jantung koroner. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melaporkan.